Ahibati fillah, apa yang perlu kita amalkan agar kuburan kita jadi raudhatun min riyadil jannah, dari taman-taman surga, menjadi sebuah taman yang indah. Selama kita hidup kita harus mempersiapkannya. Maka secara global semua amal soleh. Jadilah antum orang yang semangat mengamalkan semua amal kebajikan. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan amal soleh walaupun kecil menurut antum. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Walaupun engkau hanya berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ini buat teman-teman yang udah ngaji. Antum setelah ngaji itu seharusnya senyum antum lebih banyak kepada tetangga, kepada rekan-rekan antum, supaya masyarakat di kampung itu merasakan antum nih jadi baik sekarang setelah hijrah. Jangan cuma pasang jenggot terus matanya mulai melototin. Nah ini kayaknya masuk neraka. Antum jadi astagfirullah. Antum siapa antum? Maka tunjukkan kepada orang kalau antum orang yang penuh dosa, sehingga antum tawadhu, tidak melihat orang lain melainkan antum mengira orang itu lebih baik dari diri antum, sehingga antum akan berbuat baik sama orang lain. Senyum, apa saja amal kebajikan. Lihat sampah antum buang, orang kampung jadi lihat antum ini masya Allah, kalau fulan datang jalan itu bisa bersih. Bawa sapu, gak apa-apa tuh sapu. Ini satu amalan yang mungkin buat antum ringan. Ana masih ingat dengan sebuah cerita di Jogja sama jamaah. Seorang ustadz yang cerita. Ada seorang wanita tua, habis asar itu, dia ke musola dekat rumahnya. Di depan musola itu ada pohon mangga atau pohon apalah. Lupa waktu itu ustadz cerita. Jadi perempuan tua ini datang membawa tongkat yang ujungnya ada pakunya. Dia itu datang ke musola, di halaman musola, dia tusukin itu daun mangga itu, daun apa lupa. Ditusukin satu persatu, lalu dibuang ke sampah sampai bersih. Remaja masjid bingung sama wanita tua ini. Kenapa wanita tua ini kok nggak bawa sapu aja ya? Disapu kan lebih cepat. Akhirnya suatu hari sebelum perempuan itu datang, sama remaja masjid disapu itu daunnya. Bersih pelataran masjid ini. Wanita tua itu datang, menangis dia jemaah. Menangis. Bingung akhirnya remaja masjid. Kenapa ya Allah? Apa yang sudah kita lakukan? Ibu-ibu kan seharusnya gembira gitu loh, nggak capek-capek lagi nyapuin gitu kan. Seharusnya jazakallah khair udah selesai, makasih banyak. Apa kata ibu tua ini? Ana itu dengan setiap daun yang ana ambil itu, ana bersalawat buat Nabi SAW. Mungkin orang nggak tahu jemaah, tapi Allah tahu dengan amalan antum. Kita perlu punya amalan yang tersembunyi, yang tidak ada manusia yang tahu, yang mudah-mudahan itu yang menjadi penerang kuburan kita. Di antara amalan yang bisa membuat kuburan kita penuh dengan keindahan, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Salman Al-Farisi, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyami. Seorang yang berjihad di jalan Allah, yang menjaga perbatasan-perbatasan negeri Islam, dia berjaga-jaga di sana, itu lebih baik daripada dia puasa sebulan penuh, qiyamul lail sebulan penuh. Wa in mata ujriya alaihi amaluhu alladhi kana ya'mal. Kalau dia mati dalam kondisi seperti itu, amalan itu akan terus dikirimkan kepada dia pahalanya. Wa ujriya alaihi rizquh. Rizkinya akan disampaikan kepada dia. Wa aminal fattan, dan dia akan selamat dari fitnah kubur nanti. Kemudian termasuk yang menyelamatkan dari azab kubur adalah orang yang mati syahid, di mana dia tidak akan difitnah di kubur. Cukup pedang-pedang yang terhunus yang mungkin menyebabkan dia takut dan kaget, itu menjadi fitnah dia di dunia, sehingga di kuburan dia akan diselamatkan.
kemudian membaca sebuah surat yang terdiri dari 30 ayat. Masya Allah. Al-Mulk, Masya Allah, kirimkan ke sana. Kata Nabi SAW, 30 ayat tashfa' li sahibiha hatta ghufira lahu. Ada 30 ayat yang akan memberikan syafaat kepada orang tersebut sehingga orang itu diampuni dosa-dosanya. Yaitu suratul Mulk. Dianjurkan dibaca tiap malam. Antum baca suratul Mulk. Ada orang baca surat supaya kaya. Ini supaya anak dapat fulus banyak ini. Ingat, orang yang beramal untuk dunia Allah kasih. Allah kasih. Antum sodakoh untuk sembuh, Allah sembuhkan antum. Boleh, silakan. Tapi jangan cuma minta dunia. Mintalah akhirat, jamaah. Antum baca Quran, yakini dengan setiap huruf itu 10 kebaikan. Kemudian dengan setiap ayat itu seperti antum, Masya Allah, mendapatkan seekor onta yang gemuk. Dan untuk pahala antum di akhirat. Insya Allah dunia ini Allah akan berikan kepada antum. Tapi kalau antum minta dunia, ya sudah dikasih urusan dunia, akhirat nggak dapat apa-apa. Karena antum memang hanya meminta dunia. Maka berusaha untuk memperbanyak amal soleh. Ziarah kubur. Sekali-kali antum datang ke kuburan. Sehingga antum di sana bisa berpikir, apa yang sudah ana persiapkan. Sudah berapa banyak bekal antum. Antum jangan berbangga dengan tubuh antum yang indah. Yang perempuan, yang kadangkala selalu memoles wajahnya. Ingat, nanti kedua matamu akan keluar dari matamu. Pipimu yang indah akan lobang berisi belatung. Perutmu semua juga akan penuh dengan kotoran. Hingga hal itu membuat kita mempersiapkan diri. Apa yang akan kita lakukan. Karena Rasul SAW mengatakan, Aksiru dzikra hadhimil ladzat. Kalian banyak-banyak mengingat pemutus kelezatan. Pemutus kelezatan, yaitu kematian.